Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aci Mazaya Castella dari SMA Negeri 2 Gunung Putri. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato tentang pentingnya Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan penuh dengan keberkahan. Bulan di mana kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan ibadah, menjalani puasa, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran. Pada bulan ini merupakan kesempatan besar bagi kita yang ingin lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan hati kita dengan wahyunya. Pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keistimewaan yang luar biasa, yakni Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk yang tidak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan wahyunya dengan berbagai macam ayat sebagai solusi, hikmah, dan juga petunjuk dalam hidup. Salah satu ayat yang mengingatkan kita betapa pentingnya membaca dan juga mengamalkan Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 81 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Yang artinya, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya segala yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Lalu Quran Surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidudz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah bagi orang-orang zalim selain dengan kerugian. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 81, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Quran merupakan suatu hak yang tak akan pernah lapuk oleh waktu. Di saat kita membaca Al-Quran, disitulah sesungguhnya kita telah membuka pintu-pintu hidayah dan juga petunjuk dalam hidup. Hal ini sesuai pada ayat tersebut yang berbunyi, yang benar itu adalah Al-Quran yang diturunkannya, dan segala yang batil akan lenyap dengan sendirinya. Lalu, Quran Surat Al-Isra ayat 82 lebih lanjut menegaskan bahwa Al-Quran merupakan suatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan obat untuk berbagai penyakit hati, kebingungan, dan juga permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bagi kita bahwa Al-Quran tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi Al-Quran juga menyembuhkan secara spiritual yang dapat menenangkan jiwa kita. Mungkin di saat kita merasa cemas, takut, kehilangan arah sekalipun, maka Al-Quran adalah solusinya. Sebab di dalam Al-Quran terdapat suatu ketenangan yang hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini bagi mereka yang tidak mengindahkan Al-Quran, yang menutup hati mereka dengan kebatilan dan juga kesombongan, maka sesungguhnya Al-Quran
tidak akan memberikan manfaat apapun bagi mereka. Pada bulan Ramadan ini merupakan kesempatan emas bagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran. Mungkin jika pada hari-hari biasanya kita kesulitan sekali dalam membagi waktu untuk membaca Al-Quran, maka pada bulan Ramadan inilah kesempatan bagi kita untuk lebih giat dalam membaca Al-Quran. Kita dapat memulainya dengan membaca 1 juz saja setiap harinya, lalu mengkaji tafsir sedikit demi sedikit untuk lebih memperdalam ilmu agama kita. Pada bulan Ramadan ini juga mengingatkan kita untuk lebih meningkatkan ibadah seperti sholat, sedekah, dan juga berdoa, di mana semua ibadah ini hendaknya mengarah pada satu tujuan yang sama, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadikan pribadi kita agar lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, jadikanlah Al-Quran sebagai sumber utama bagi kehidupan kita. Mungkin sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.